Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Serambi Adi Warman. Pada hari ini, saya Adinda Tiarani akan menjadi host acara ini. Serambi Adi Warman merupakan vlog official dari Adi Warman. Melalui penelusuran hukum akan membahas semua permasalahan yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Vlog ini bertujuan untuk menghadirkan permasalahan keadilan untuk semua dari sudut pandang hukum. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai KPK antara ada dan tiada. Tapi sebelumnya, yuk kita tonton video berikut ini. Kewenangan KPK yang banyak berkurang dalam revisi Undang-Undang pada 2019 mengundang kritik, termasuk keberadaan Dewan Pengawas yang menjadi lembaga superbody karena bisa menentukan izin penegak hukum terhadap kasus korupsi. Protes dengan unjuk rasa berlangsung di mana-mana selama pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang KPK. Presiden Joko Widodo memang tak menandatangani Undang-Undang hasil revisi, tapi mengutus Menteri Hukum dan HAM membahasnya di DPR dan melantik 5 Dewan Pengawas yang dipilihnya sendiri. Hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara koruptor. Dukungan Koalisi Guru Besar Anti Korupsi terhadap uji materi Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu penanda bahwa ada yang dianggap salah dengan Undang-Undang KPK saat ini. Benarkah uji materi di MK akan kembali memberi harapan terhadap penguatan lembaga anti rasuah tersebut? Informasi selanjutnya, gugatan terhadap revisi Undang-Undang KPK yang dilayangkan masyarakat sipil karena proses pada pembentukannya diduga cacat prosedur. Belait ini juga dianggap mengandung sejumlah poin krusial yang justru melemahkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Berikut ini adalah pasal-pasal yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Indeks persepsi korupsi kita menurun. Apakah itu bukan bukti konkret komitmen pemberantasan korupsi pemerintah menurun? Selain dari itu, bentuk pelemahan KPK lain akibat dari buah Undang-Undang KPK baru, OTT KPK pada tahun 2020 menjadi paling sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi 2019 diputuskan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Selasa 4 Mei 2021. Hakim Mahkamah mengabulkan sebagian pengajuan gugatan materi undang-undang, yakni tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Para penyelidik dan penyidik dalam melakukan pekerjaannya menurut para hakim tak perlu mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, penyelidikan, dan penyidikan, serta penggeledahan. Dewan cukup diberitahu setelah operasi penegakan hukum selesai. Lalu apakah ini berarti KPK akan menjadi lemah? Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Hari ini puasanya lancar, Pak? Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, Pak, terkait dengan video yang tadi ditayangkan, ada beberapa nih pertanyaan yang pengen saya tanyakan kepada Bapak. Menurut Bapak, sejarah pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia ini sampai lahirnya KPK sampai dengan saat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tentunya seperti biasa menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ini Mbak Dinda ya sangat bagus. Bertanya tentang sebuah lembaga. Jadi sejarah sebuah lembaga
atau sebuah upaya pemberantasan korupsi. Jadi di sini saya tidak membahas tentang substansi korupsinya, tapi membahas bagaimana negara ini, bangsa ini, pemerintah ini mulai berupaya memberantas korupsi. Secara hukum atau secara yuridis dimulai pada tahun 1957. Waktu itu penguasa militer mengeluarkan surat atau mengeluarkan peraturan ya nomor 6 tahun 57 tentang pemberantasan korupsi. Ya. Jadi secara resminya mulai tahun 57. 10 tahun kemudian ya, itu 10 tahun kemudian berarti tahun 67 keluarlah Perpres nomor 28 tim pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikutnya tahun 71 keluarlah Undang-Undang nomor 3 ya, tentang pemberantasan korupsi juga. Ya. Berikutnya tahun 1977 keluar lagi lembaga ya, berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 77 itu yang kita kenal OPSTIP, operasi tertib. Dulu operasi tertib itu Pak Domo ya, Pak Sudomo luar biasa. Orang kalau udah sebut OPSTIP udah ngeri zaman itu. Nah, MPR juga bikin produk di GBHN-nya pada tahun yang sama. Ya, membuat produk di tahun yang sama. Berikutnya setelah itu tahun 99, 98 reformasi. Ya, saat reformasi MPR membentuk atau membuat keputusannya, ketetapannya tentang pengelolaan pemerintahan negara yang bebas dari KKN. Ya. Turunannya ada undang-undang. Ada Undang-Undang nomor 28 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Upaya itu terus dilakukan. Ya. Terakhir mulailah dibentuk waktu zaman Pak Habibie ya. Waktu itu membentuk juga tim yang sama, yang sejenis. Zaman Gus Dur kita kenal tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi kandas tim ini karena ada judicial review ya, dari masyarakat, akhirnya dibubarkan. Ya, selanjutnya tahun 2002 ya, mulailah Undang-Undang KPK lahir, tetapi tidak semudah melahirkan undang-undang lain. Kenapa tidak semudah itu? Karena zaman itu dominansi parlemen luar biasa. Luar biasa sekali. Ditambah lagi tirani dari parlemen saat itu juga susah ditembus. Dan ada unsur lagi, adalah internal di partai politik. Mereka berpikir kalau lembaga ini dilahirkan, kuat akan meriksa saya. Itu setengah hati. Satu sisi ingin membuat, satu sisi tidak, karena akan benturan kepentingan. Ya. Jujur saya katakan, tahun 2003, ya, tahun 2003 ada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan korupsi atau anti korupsi yang diselenggarakan di Meksiko. Ya. Indonesia ikut di situ, ya, sebagai salah satu negara dari 187 negara yang hadir dan mentaati sebagai negara partisipasi di situ, ikut menandatanganinya. Ya. Tekanan luar negeri juga luar biasa, karena korupsi itu bukan hanya kejahatan lokal, tetapi kejahatan yang sudah mendunia. Sehingga harus diselesaikan bersama-sama. Tapi di Indonesia nyatanya, konvensi tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa di Meksiko, baru mampu diratifikasi tahun 2006. Ya. Bisa dibayangin tuh, dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Baru dilaksanakan, baru ratifikasinya. Jadi cukup panjang, cukup alot.
cukup sangat alot. Perjuangan mendirikan sebuah lembaga yang super body, ya, yang diharapkan oleh konvensi PBB tadi, itu setiap negara berbeda-beda. Di kita, di Indonesia, disebut lembaga independen, tapi nyatanya belum independen. Jadi disebut lembaga ini harus lembaga khusus, tapi nyatanya. Nah, jadi begitulah perjuangannya mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Jadi sejarahnya luar biasa. Ya. Begitu Mbak Dinda. Luar biasa panjang sekali ya Bapak perjuangannya. Pro dan kontra juga sih sebenarnya ya. Lalu nih Pak, menurut Bapak, sejauh mana sih independensi KPK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pak? Sorry. Kali ini kalau ditanya independensinya, persoalan KPK, lembaga KPK, ya saya jawabnya antara ada dan tiada. Kenapa saya katakan itu? Judulnya, undang-undangnya, undang-undang KPK yang lama, ya, itu karena tadi saya terangkan bahwa banyak kepentingan di parlemen, hasilnya nggak bagus. Undang-undang awalnya pun hasilnya nggak bagus. Tahun 2002 itu nomor 30, hasilnya tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Dikatakan independen, tetapi nyatanya Sekjen KPK diangkat oleh Presiden. Ya. Jadi mana mungkin bisa independen? Kalau sekarang lebih parah. Bukan hanya sekjennya, pegawainya ASN. Ya, tapi tetap judulnya independen. Ya, ini sangat luar biasa. Sama halnya saya selalu bilang untuk rekan-rekan yang berprofesi sebagai advokat, ada surat kuasa khusus, tertulis surat kuasa khusus, ya, untuk memenuhi pasal 1795 KUH Perdata atau pasal 123 HIR. Di dalamnya umum. Jadi antara judul dengan isinya, dengan substansinya tidak sinkron. Nah, itu sering terjadi. Nah, di Undang-Undang KPK juga begitu. Ada pasal lain dikatakan dengan tegas, sangat tegas dikatakan bahwa penyidik KPK itu dari Polri, penuntut umum dari Kejaksaan. Padahal pada saat itu suasana kebatinan bangsa Indonesia untuk membentuk lembaga KPK yang super body itu karena apa? Pada saat itu tidak percaya dengan Polri, tidak percaya dengan KPK untuk memberantas korupsi. Maka dibentuklah lembaga ini. Nah, kalau penyidiknya, penuntutnya diambil dari lembaga tadi, ya percuma. Apa iya dia bisa bersih? Belum tentu. Nanti kalau saya bilang kayak yang aneh-aneh, nggak lucu juga. Tapi yang jelas, lembaga ini harus independen dan pelaksanaannya harus independen. Sulit dikatakan independen kalau masih seperti ini. Ya, itu penting. Apalagi ya, KPK dibilang sebagai lembaga super body, ya, yang harus mengkoordinasi, mengevaluasi, melaksanakan penindakan korupsi dan bla bla bla, yaitu tupoksi KPK. Tapi nyatanya KPK itu, maaf ya, tidak mungkin bisa independen karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, KPK itu harus disadari, harus menyadari ada musuh di luar sana, yaitu para koruptor yang tidak suka dengan KPK. Para koruptor itu membangun solidaritas paranoid untuk menyerang KPK. Ya. Itu bisa dipastikan. Ya, banyak kasus terjadi kok, kasus cicak buaya dan lain sebagainya, di bonsai macam-macam dan lain sebagainya. Itu dari luar. Harusnya KPK sadar, oh ada musuh dari luar yang untuk menyerang dia. Yang kedua, ada musuh dari dalam untuk menghilangkan konsentrasi. Orang bertanya, Pak Adi kok bilang musuh dari dalam? Ada demo di dalam, status kepegawaian dan lain sebagainya. Konsentrasi terpecah. Yang senang siapa? Para koruptor. Tepuk tangan. Yang ketiga, justru KPK sendiri
yang mengundang musuh ke dalam dengan melakukan MOU. Kita tahu MOU waktu itu tahun 2017. Waktu itu masih zaman pimpinannya Pak Agus Raharjo. Bikin MOU dengan Kejaksaan Agung, Prasetyo ya, dan Kapolri. Waktu itu Pak Tito. Judulnya bagus MOU-nya, supaya sinergi. Tetapi di dalamnya, di pasal 3, butir ke-7, ada yang luar biasa. Yaitu apa? Para pihak apabila mau melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, harus ngasih tahu pimpinan orang yang mau ditangkap tadi, orang yang mau digeledah tadi. Itu kan bullshit. KPK mau menggeledah oknum polisi, terus minta izin pimpinannya. Pak, kita mau geledah ini. Jiwa korsa, jiwa menjaga korps itu nama baik akan lebih muncul. Makanya setelah MOU itu, sampai sekarang nggak ada istilah kita ketemu ya, kasus seperti waktu zaman Korlantas dulu, siapa namanya, Susilo ya, itu nggak ada lagi. Karena apa? KPK nggak bisa langsung serta-merta masuk. Karena harus minta izin. Kalimatnya memberitahu, tapi itu kan namanya izin. Jaksa juga begitu. Nah, kebalikannya pun begitu. Nah, kalau ini terjadi ya parah sekali. KPK justru merendahkan dirinya yang tadinya superpower, trigger mechanism, jadi sederajat. KPK tidak sederajat loh dengan polisi dan jaksa dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia panglimanya. Itu harus disadari. Jangan merendahkan diri sendiri, percayalah. Rakyat ada di belakang KPK. Jangan ragu untuk bertindak. MOU seperti itu seharusnya berhenti atau bubar. 2017 mungkin berakhir 2020. Saya berharap 2020 jangan diperpanjang lagi. Ya. Jangan diperpanjang lagi. Kalau diperpanjang akan sangat sulit lagi. Toh semua di dalam undang-undang, di dalam PP, tupoksi KPK sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Jadi tinggal bismillah, demi bangsa dan negara, ya, tegakkan pemberantasan korupsi. Karena negara ini bangkrut bukan karena mensubsidi rakyat, tapi dikorupsi oleh para koruptor tadi. Ya, itu kata kuncinya. Ya, jadi kalau seperti ini saya bilang independen kita ada dan tiada. Independen KPK ada tiada. Tertulis independen, faktanya substansi undang-undangnya tidak independen. Tadi saya katakan sekjennya dulu aja diangkat presiden, apalagi sekarang ASN semua. Yang lucu, yang kemarin kata diumumkan ASN itu, ada yang tidak lulus wawancara kebangsaan. Salah satunya, kalau saya nggak salah, Novel. Novel kan mantan polisi. Bagaimana dulu dia masuk Akpol? Kalau wawasan kebangsaan nggak lulus. Kan berarti harus dipertanyakan mutunya waktu masuk polisi tadi. Ya, jadi nggak boleh begitulah. Berikan kesempatan, kewenangan, dan jaga KPK supaya tetap kuat. Ya, supaya tetap kuat, supaya tetap disayangi rakyat. Sekarang kan terus menurun kepercayaan masyarakat sama KPK, bahkan udah tinggal 55%. Betul, terakhir 55% Ya, ke bawah. bisa-bisa bubar kalau begini. Bahaya sekali. Ya, jadi begitu Mbak Dinda ya. Iya, baik. Terima kasih Pak nih. Tapi sebelumnya nih Pak, aku mau tanya, dalam kondisi yang seperti ini kan Bapak sudah membahas trigger mekanisme dalam KPK nih Pak. Nah, apakah KPK saat ini tuh masih bisa dikatakan sebagai trigger mekanisme nih Pak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini? Jawabannya sederhana. Ada dan tiada. Ada di undang-undangnya, di pelaksanaannya tiada. Karena sudah merendahkan diri. Ya. Merendahkan diri untuk sejajar. Nah, ini kan bahaya. Padahal diminta oleh konvensi PBB bahwa lembaga khusus yang dibentuk dengan pegawai khusus yang independen itu udah sangat jelas. Ya.
sebuah lembaga khusus yang independen dengan pegawai khusus. Ya. Saya yakin ya, ke depannya ini harus ada kemauan semua stakeholder di Republik ini untuk menjaga dan merawat KPK untuk bisa jadi panglima dalam upaya pemberantasan korupsi. Oke? Baik, terima kasih Bapak. Lalu nih Pak, ngomong-ngomong tentang KPK, mungkin sebelumnya Bapak sudah mendengar ya tentang putusan Mahkamah Konstitusi ini Pak. Dengan putusannya yang telah mengurangi kewenangan dari Dewan Pengawas KPK. Menurut Bapak nih, bagaimana sih Bapak menanggapi akan hal tersebut nih Pak? Keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Ya, saya mengapresiasi itu. Ya. Ternyata apa yang dibuat oleh DPR dan Presiden, ya, yang orangnya banyak, ternyata dengan beberapa orang hakim Mahkamah Konstitusi, ya 9 ya, hakim Mahkamah Konstitusi bisa dianulir. Artinya apa? Mutu pembuatannya itu kurang baik. Artinya apa? Ada sesuatu di situ. Ya. Salah satu kelemahan dalam undang-undang ini yang saya prediksi dulu akan dibawa ke MK dan MK akan anulir, terjadi. Ini baru sebagian kecil. Ya, memang kita akui bahwa ada 7 permohonan judicial review yang ke Mahkamah Konstitusi. Ya, 7-7-nya sudah diputus. Sepertinya akan masuk lagi yang lain. Karena masih banyak pasal yang harus diperbaiki. Pasal sekarang kan yang direvisi atau yang di-drop, ya itu pasal 12, B, C, pasal 47, 40, tentang kewenangan Dewas, ya dipretelin, yang tadinya minta izin ini cukup pemberitahuan, ya kan? Jadi tidak harus Mahkamah Konstitusi itu melihat bahwa Dewas itu bukan penegak hukum, ya kan? Terus sehingga tidak mungkin memberikan izin kepada penegak hukum gitu. Jadi sifatnya sekarang sudah mulai kuat lagi di situ sedikit, ya. Sedikit, leluasa lagi sedikit. Tapi tergantung bagaimana orang-orang penyidik dan penyelidik di KPK menggunakannya. Jangan menggunakan kewenangan yang ada untuk sesuatu yang negatif. Karena jujur saya katakan, saya tegaskan, KPK dalam upaya pemberantasan korupsi cukup mengecewakan rakyat juga. Banyak kasus yang tertunda tidak tuntas. Ya, mulai kasus besar, apalagi kasus yang berhubungan dengan parlemen. Dulu saya masih ingat tuh, cek pelawat. Ada berapa, 46 atau 50 orang anggota DPR. Yang disidangkan cuma 10 atau 15 atau sebagian. Yang lain tidak. Nah ini nggak tuntas. Apalagi kasus-kasus yang besar-besar itu. Ya. Karena tadi tidak independennya. Ya, itu juga persoalan kita ya. Tapi saya hargai angkat topik kepada MK, Mahkamah Konstitusi yang berani mengabulkan sebagian. Saya yakin dan percaya masyarakat sipil akan mengajukan kembali beberapa uji material tentang pasal-pasal yang dianggap melemahkan. Dulu kan ada 15 persoalan yang dianggap melemahkan. Ya kita tunggu aja itu semua. Tapi kalau itu lagi dikabulkan, ya berarti harusnya tamparan keras buat parlemen, buat DPR. Ya. Ratusan orang dibahas macam-macam bersama-sama pemerintah, dianulir dengan beberapa hakim, yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sekali lagi ya, saya ucapkan selamat pada Mahkamah Konstitusi, apresiasi saya, terus jaga undang-undang ini dengan baik, ya, kontrol konstitusi kita dengan baik. Baik, oke. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Lalu untuk yang terakhir nih Pak nih, saya mau tanya, menurut Bapak ya, bagaimana sih seharusnya keberadaan lembaga KPK di Indonesia saat ini nih? Yang idealnya ya Pak, menurut Bapak itu bagaimana? Seharusnya yang ideal kembali kepada konvensi PBB, ya, tahun 2003.
yang meminta kepada negara partisian untuk ya 187 negara itu untuk membuat lembaga yang independen, benar-benar independen. Ya. Jadi benar-benar independen, terus dengan pegawai khusus yang juga independen, tidak seperti sekarang ini ASN. Ya. Dia jadi bahkan kalau saya lebih ekstrim barangkali, saya berpikir ada pasukan pengamanan khusus KPK yang bisa mengamanin personil KPK, bisa mengamanin pimpinan KPK, bisa mengawal pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan. Tidak lagi minta bantuan Polri. Karena dengan meminta bantuan instansi lain, itu keindependensinya kurang. Contoh, apabila mau melakukan penangkapan atau penggeledahan, tidak ada dukungan dari Brimopolri, gimana jadinya? Jadi harus ada saya bilang pasukan khusus yang memang untuk mengamankan pelaksanaan membantu penyelidik dan penyidik di bawah kendali pimpinan KPK. Dan pimpinan KPK juga ya kalau sedapat mungkin jangan dari instansi yang orang pernah berkarir di instansi itu yang rekam jejaknya juga tidak begitu jelas. Kalau toh jelas dan lain sebagainya, ya kena pelanggaran kode etik ya harusnya sudah selesai. Itu idealnya kita kembali kepada konvensi anti korupsi PBB tahun 2003 yang di Meksiko itu. Itu idealnya seperti itu. Perlu diketahui bahwa negara ini sangat butuh sebuah lembaga yang super body untuk memberantas korupsi. Sebaiknya pemberantasan korupsi itu dimulai dari diri sendiri. Ya, itu yang paling baik. Dengan dimulai dari diri sendiri, insya Allah pemberantasan korupsi di Indonesia akan bermanfaat. Terima kasih Pak Adi atas waktunya dan pengetahuan yang diberikan. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi saya dan para masyarakat banyak ya Bapak ya. Oke, demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Adi Warman pada Serambi Adi Warman kali ini dengan tema KPK antara ada dan tiada. Tetap semangat dalam menjalani hari puasa ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Adinda Tiarani bersama dengan Bapak Adi Warman. Mohon izin pamit dan bertemu kembali di tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.